Shalom, selamat pagi. Saya Yosika Cucu Hadi Kristi Natali, mahasiswa PPG K1 G2 dari Universitas Nusa Cendana. Pada hari ini, Selasa 13 Juni 2023, akan membuat video pembelajaran di kelas 9 SMP Kristen Krista Citra Paraan dengan materi volume kerucut. Siap, gerak. Lonceng kanan, gerak. Tegak, gerak. Masuk dari sebelah kanan. Shalom, 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 shalom. Stand up, please. Give a shalom. Okay, shalom. Are you ready? Ready. Okay, sit down, please. Selamat pagi. Semangat pagi. Kalian hari ini sudah siap belajar? Siap. Sudah sarapan? Siap. Sudah ya? Jadi sarapan bisa menambah semangat. Bayangkan kalau lapar, pasti ngantuk dan tidak semangat. Kalian sudah membawa alat tulis yang Miss minta, penggaris, pensil? Sudah ya? Oke. Ada yang tertinggal? Tidak. Oke. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, kita akan awali dengan berdoa. Miss minta salah satu untuk memimpin doa. Siapa giliran hari ini? Oke, Yosua, silakan maju. Tuhan, kalau Bapa yang bertahan sampai sudah mulia, Tuhan sebentar kami akan memulai pembelajaran pada ini. Kiranya tahun ini berarti Tuhan berikan kami kemampuan untuk mengerjakan aktivitas paskal yang diberikan kepada guru kami. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Oke, terima kasih Yosua, bisa kembali ke tempat duduk. Terima kasih. Selanjutnya setelah doa kita akan menambah semangat nasionalisme kita. Kita nyanyikan lagu nasional. Siapa yang bergiliran untuk memimpin? Oke, Reta, silakan maju. Yang lain berdiri ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur santosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Silakan kembali tempat dan semuanya untuk duduk kembali. Untuk pembelajaran kita hari ini, sebelumnya Miss mau ngecek kehadiran kalian. Apakah satu kelas masuk semua hari ini? Sudah. Siapa? Tidak. Kan tidak masuk. Berapa hari sudah tidak masuk? 2 hari. Sakit, izin? Oh, sakit. Besok kalau sampai hari keempat belum masuk, kalian jenguk ya? Oke, jadi untuk yang berada di kelas hari ini, kita akan mulai pembelajaran hari ini. Volume kerucut. Nah, ini adalah kelanjutan
di kehidupan sehari-hari pernah lihat kerucut? Salah satu contoh kerucut apa? Nasi tumpeng. Pernah kan makan nasi tumpeng? Dimakan sendiri? Nah, kalau yang tumpeng mini dimakan sendiri. Oke, untuk tujuan pembelajaran hari ini ada 3. Miss minta dibacakan. Tujuan pertama siapa? Oke, Michelle dibacakan. Menemukan rumusan volume kerucut dengan benar dan bertanggung jawab. Menemukan rumus volume kerucut. Yang kedua, tujuan kedua. Oke, Lala. Menentukan volume kerucut dengan benar dan bertanggung jawab. Menentukan volume. Setelah menentukan rumusnya, kita akan menentukan volume kerucut. Yang ketiga, oke. Menyelesaikan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan volume kerucut dengan benar dan bertanggung jawab. Jadi tujuan kita hari ini ada 3. Jadi selama 2 jam nanti kita belajar tentang 3 ini. Menemukan rumusnya, menggunakan rumusnya, dan menyelesaikan masalah dengan rumus kerucut. Siap? Are you ready? Ready. Nah, untuk kegiatan hari ini kita menggunakan discovery learning. Nah, ini nanti kalian akan bekerja secara berkelompok, mengerjakan lembar kerja. Di sini kalian akan dituntut menemukan rumus kerucut, menggunakan sampai menyelesaikan permasalahan. Alat peraganya, nih ada tabung yang mana? Nah, yang ini tabung. Kalau kerucut, nah, Miss kasih 3 kerucut karena nanti permasalahannya kalian harus membandingkan kerucut mana yang cocok. Kemudian ini ada beras. Berasnya bukan buat dimasak ya. Nah, beras ini nanti gunanya untuk apa? Ada di LKPD. Kemudian di akhir pembelajaran nanti ada umpan balik atau post test tentang kerucut. Karena hari ini kita belajar kerucut, nanti post testnya pasti tentang kerucut. Silakan dibacakan salah satu, siapa ya? Excel. Bacakan. Belajar tentang menghitung volume kerucut, kalian bisa menentukan dengan tepat loyang tumpeng atau bolu berbentuk kerucut yang sesuai dengan adonan yang kalian buat. Nah, jadi kalian tahu ini apa? Apa? Pencetak tumpeng. Nah, jadi kalau kalian mau bikin yang misalkan, aku mau bikin tumpeng yang 1 liter, ya jangan cari tumpeng yang ukuran cetakannya terlalu besar. Itulah gunanya, salah satu gunanya belajar volume kerucut. Oke, sebelum ke kerucut, bisa ada beberapa pertanyaan tentang pembelajaran sebelumnya, karena ini ada kaitannya dengan hari ini. Siapa yang tahu dan masih ingat tentang rumus luas alas tabung? Angkat tangan. Hanya Alan yang tahu. Apa Alan? PR kuadrat. Benar atau salah? Benar, karena alas tabung berbentuk lingkaran. Oke, apa rumus volume tabung? Apa rumus volume tabung? Pi kali R kuadrat kali T. Pi R kuadrat kali T. Setuju? Setuju. Itulah rumus volume dari tabung. Nah, yang ini gambar kerucut. Sebelum belajar tentang volumenya, masih ingatkah kalian ruas garis AB namanya apa? Apa? Diameter. Setuju? Kalau TO, dari T ke O, Tintang, tingginya siapa? Tinggi kerucut, betul. Yang ruas garis TB, TB disebut garis pelukis. Yang terakhir, rumus luas alas kerucut. Pi kali R kuadrat sama dengan alas tabung tadi karena alasnya berbentuk lingkaran. Oke, berarti kalian kemarin sudah menyimak dengan baik dan hari ini kita akan siap untuk masuk ke materi kerucut. Nah, sebagai permasalahan awal ada satu contoh cerita nih. Nah, coba bacakan salah satu. Laci berbentuk tabung terisi penuh dengan adonan puding. Ada 3 ukuran cetakan puding kerucut. Ketiga jenis cetakan memiliki ukuran yang berbeda. Manakah yang harus dipilih agar adonan puding tepat menjadi 3 puding kerucut dan bervolume sama? Nah, jadi
Miss masak puding di sebuah panci berbentuk tabung. Di rumah ada ini cetakan dengan 3 versi ukuran. Ada yang kuning, ungu, dan hijau. Kalau Miss tujuannya membuat puding ini menjadi 3 puding berbentuk kerucut yang sama, kan anaknya ada 3 nih, jadi biar adil dibuat jadi 3 bentuk kerucut yang sama. Nah, mana yang harus dipilih? Yang kuning, ungu, atau hijau? Cara nyarinya gimana? Kita harus apa dulu? Volume tabungnya harus tahu. Selain itu, ukuran kerucutnya harus dibandingkan lebarnya, diameternya, tingginya, mana yang cocok dengan si tabung. Nah, permasalahan ini yang akan kalian selesaikan dalam diskusi kelompok. Permasalahan ini yang akan kalian selesaikan dalam diskusi kelompok. Pembagian kelompok ini sudah bagi menjadi 5 kelompok berdasarkan pembelajaran dan nilai yang kemarin. Nanti di dalam kelompok amati dulu masalahnya. Jadi ini anggap beras ini sebagai puding. Si tabung jadi apanya? Panci. Nah, kalian coba nih bandingkan. Kalau pudingnya saya tuang ke kerucut yang kuning, kira-kira jadi 3 apa enggak? Atau yang ungu, kalian coba lagi, atau yang hijau. Jadi dicoba. Setiap anggota kelompok harus aktif. Kemudian jangan lupa diisi LKPD-nya, gitu ya. Nanti setelah selesai, kalian wajib mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Oke, silahkan berkelompok sesuai dengan nama yang sudah Miss tulis. Silahkan digeser mejanya. Diangkat. Agak ke tengah enggak apa-apa sini, jangan terlalu ke pinggir. Semua sudah duduk dalam kelompok? Oke, silakan salah satu perwakilan untuk mengambil LKPD, kemudian alat peraga ke depan. Silakan salah satu. Ini alat peraganya jangan lupa ambil satu. Nah, perhatikan dulu. Selama kalian nanti berdiskusi menyelesaikan LKPD untuk menemukan rumus kerucut dan menyelesaikannya, Miss akan melakukan penilaian. Ya, jadi sikap kalian, keaktifan kalian ketika berdiskusi, bekerja dalam kelompok Miss nilai. Jadi tidak hanya presentasinya, nanti presentasi juga akan dinilai, tapi proses ketika kalian berdiskusi juga akan dinilai. Paham ya? Nah, silakan dibuka LKPD-nya, lembar kerjanya. Kalian akan mulai di mari bernalar kritis. 4 cm yang hijau. Kerucutnya, lingkarannya, mana yang sama, atau tingginya yang sama dengan tabung. Jangan lupa dihitung berapa kali. Ya, mana kerucut yang bisa jadi 3 kali pas, jangan sisa, jangan kurang. Isi tabelnya lalu sudah selesai mencoba dengan 3 kerucut. Sebagai bahan diskusi, gunakan bahan ajar yang Miss bagikan. Setiap kelompok akan mendapat bahan ajar. Kalian bisa gunakan bahan ajar ini untuk mencari sumber literasinya. Hati-hati tumpah.
Oke anak-anak, tadi Miss sudah cek semua, sudah selesai menggunakan alat peraga dan sudah mengisi tabel 1 dan tabel 2. Selanjutnya, dari data percobaan yang sudah kalian lakukan tadi, dengan membaca bahan ajar ini, silahkan kalian isi kegiatan 1 yang ada di LKPD. Boleh saya betul ya, biar baca ya. Boleh pakai pensil, tapi tulisnya yang tebal. Bisa? Bisa. Satu sebentar, mau tanya? Ya. Sampai di akhir, kolom kerucut adalah sudah belajar tentang kolom kampung kan? Nah, kolom kampung itu apa di sini? Terus sekarang dirangkum nih, kolom kerucut adalah terus di paling bawah. Oke anak-anak, kegiatan 1 sudah, sekarang lanjut ke kegiatan 2. Kalian hitung volume kerucut kuning, kerucut ungu, dan kerucut hijau. Tadi sudah diukur kan? Tidak ada yang kesulitan menghitung ya. Oke anak-anak, kegiatan 2 sudah terisi semua, lanjut di kegiatan 3. Di kegiatan 3 sama menggunakan rumus volume kerucut, tapi ini adalah permasalahan kontekstual, permasalahan di kehidupan kita. Sudah ya? Di halaman selanjutnya silakan dibuka. Nah, di situ adalah lembar kesimpulan. Silakan tulis simpulan-simpulan dari kegiatan 1 di kota yang pertama, simpulan kegiatan 2 di kota 2, simpulan kegiatan 3 di kota yang ketiga. Nah, nanti simpulan itu kalian foto, terus kalian masukkan ke Canva. Iya, satu-satu. Satu simpulan satu gambar. Nanti dipotong. Setelah membuat kesimpulan, satu kelompok cukup menggunakan satu HP untuk mengambil foto dan mengupload di Canva. Link Canva sudah di-share di grup kelas. Nanti kita gunakan simpulan kalian itu untuk presentasi di depan. Oke anak-anak, sudah selesai membuat simpulan dan memasukkan ke Canva ya. Kita akan masuk ke presentasi. Nanti saat presentasi Miss akan memberikan penilaian. Kemudian yang duduk, kalian tetap harus memperhatikan yang depan, berikan saran, kritik kalau ada kesalahan. Kemudian disamakan jawabannya, apakah sudah sama atau belum. Nanti akan ada sesi pertanyaan kalau memang ada pertanyaan. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan maju. Sudah siap? Yang lain diperhatikan ya. Yang pertama yaitu kesimpulannya volume kerucut yaitu 1/3 kali Pi kali R kuadrat kali tinggi. Yang kedua yaitu kerucut kuning 84,78, kerucut ungu 26, kerucut hijau 41,87. Yang ketiga yaitu Oke, dari Alan. Kegiatan ini kalian berbeda dengan hitungan kelompok kami. Seharusnya jika cari-cari bentuknya 5 cm, diameter bentuknya 10 cm,
Jadi volumenya 196,25 cm3. Mungkin kalau kalian salah meletakkan angka. Baik, terima kasih saran dan koreksinya akan kami baik. Sekian dari kami. Shalom, beri tepuk tangan. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Tadi simpulan 1, 2, dan 3-nya sudah ya. Ada masukan dari kelompok temannya, silakan digunakan untuk memperbaiki. Kelompok 2. Kelompok 2 mempresentasikan, yang lain perhatikan ya. Dilihat jawabannya sama atau belum. Nanti kalau beda silakan tanyakan ke kelompok 2. Shalom. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan memberikan kesimpulan dari hasil kerja kami. Yang pertama, volume kerucut itu sepertiga kali pi kali r kuadrat kali tinggi. Pi itu ada 2, yaitu yang pertama 22/7 atau juga bisa mengatas. Terus kesimpulan yang kedua adalah ini volume kuning sama dengan 84,78 cm3. Terus Ada yang mau ditanyakan untuk kelompok 2? Oke, saya mau tanyakan. Itu yang awal tidak secara berbeda secara agar kita tahu bagaimana menanamkannya. ya, terima kasih untuk sarannya dan koreksinya. Besok kedepannya kami akan menuliskan caranya. Oke, ada lagi? Cukup? Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Beri tepuk tangan. Halo. Selanjutnya kelompok 4. Silakan maju ke depan. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dan kegiatan pertama yaitu tentang volume kerucut adalah sepertiga dari volume tabung dengan alas dan tinggi yang sama kali pi kali r kuadrat kali tinggi. Kerucut kuning jaraknya adalah 4,5. Ada pertanyaan untuk kelompok 4? Sudah sama jawabannya? Sudah. Lebih lengkap ya? Oke, terima kasih untuk kelompok 4. LKPD-nya untuk bahan saja kalian bawa pulang untuk belajar di rumah. Alat peraga juga dikembalikan, kemudian kembali ke tempat duduk seperti posisi awal. Kursinya dirapikan seperti awal ya. Oke anak-anak, setelah kalian tadi berdiskusi kelompok dan menyelesaikan LKPD, apa kesimpulan pembelajaran hari ini tentang volume kerucut adalah? Volume kerucut itu volume tabung dibagi 3. Volume tabung dibagi 3 atau 1/3 kali pi kali r kuadrat kali t. Jadi sepertiga dari volume tabung, tapi ukurannya yang sama. Oke, itu kesimpulan kita hari ini. Nah, silakan kalian buat kesimpulan di buku catatan kalian masing-masing. Atau di sini, di baliknya bahan ajar, kesimpulan kalian hari ini silakan ditulis. Oke, simpulan sudah ditulis? Sudah, jangan sampai lupa ya, karena akan dilanjutkan ke pertemuan selanjutnya.
Miss akan tayangkan sebuah video pembelajaran tentang volume kerucut, penguatnya. Silakan disimak. Nah, silakan diperhatikan videonya. Nah, sekarang masuk ke umpan balik. Silakan kalian kerjakan satu soal ini di kertas yang Miss bagikan. Kerjakan sendiri-sendiri tanpa melihat bahan ajar, tanpa bertanya ke teman. Ini untuk melihat seberapa pemahaman kamu tentang pembelajaran kita hari ini. Karena ini kaitannya dengan volume kerucut. Soal terbaca ya. Oke, silakan dikerjakan, waktunya hanya 10 menit. Dan tinggi 12 cm. Jika perusahaan menghasilkan 38,5 liter setiap hari, berapa cup es krim yang dihasilkan oleh perusahaan Yoyo es krim? Di situ P-nya pakai 25/7 dan 1 liter itu sama dengan 1000 cm pangat. Oke, waktu sudah habis, silakan dikumpulkan. Harusnya sudah selesai. Ayo ke depan dikumpulkan. Nanti hasilnya Miss bagikan di pertemuan selanjutnya ya. Oke, perhatikan kembali ke depan. Nah, di tahap akhir refleksi, apa yang kalian pelajari hari ini? Angkat tangan. Apa yang kalian pelajari hari ini? Oke, Lintang. Apa itu volume kerucut? Volume kerucut itu Tabung yang sepertiga dari rumus volume. sepertiga dari volume tabung. Dengan syarat ukurannya harus sama. Oke, apa perasaan kalian saat ini? Karena pembelajaran hari ini menggunakan alat. Untuk PR, silakan kalian kerjakan soal di bahan ajar, di buku bahan ajar. Nah, nanti kalian kerjakan ya. Dikumpulkan hari Senin sebelum jam 7. Yang lewat dari jam 7 akan mendapat pengurangan nilai 20 poin. Jadi jangan sampai terlambat. Jadi hari Senin pukul 7. Oke, untuk pembelajaran selanjutnya adalah tentang bola. Jadi tabung berlanjut ke kerucut, kerucut berlanjut ke bola. Oke, itu pembelajaran kita hari ini. Nah, ada pantun. Buah pisang itu banana. Sehat dimakan untuk sarapan. Semoga pembelajaran ini bermakna untuk kalian di masa depan. Oke, kita tutup hari ini dengan berdoa. Salah satu pimpin doa. Yuswa pimpin doa lagi. Terima kasih Tuhan atas keberkatan ini yang disediakan oleh Gusti juga. Kiranya berdasarkan pada ini bisa guna untuk kami manusia Tuhan. Oke, terima kasih untuk hari ini. Silakan dirapikan mejanya. Setelah ini kalian boleh istirahat. Shalom. Oke.
Oke, you are welcome. Silakan istirahat. Boleh keluar. Enggak buat kalian. Terima kasih sudah menyaksikan. Shalom. Sampai jumpa.